Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala karena pada pagi hari ini kali yang kedua kita bertemu setelah 2 tahun yang lalu. Itu pengajian akad pagi atas ridho dan rahmat Allah Ta'ala kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa kembali. Yang pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Amir Sulaiman Hakim MAG. Untuk itu sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan Ustaz Sulaiman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah vaksin 2 kali, ada yang sudah 3 kali, saya juga sudah 3 kali ya. Itu ikhtiar kita, mudah-mudahan sehat selalu dan wabah COVID-19 bisa segera berlalu, Allahumma amin. Ini kan beberapa ini sudah nambah gelar ya, gelarnya LC, tapi bukan gelar dari Timur Tengah. LC itu apa Bapak Ibu? Lulusan COVID ya. Termasuk yang di sebelah saya ini katanya juga LC. Insya Allah tinggal sehatnya. Makan roti cuman sebiji, belinya di toko sebelah. Pagi-pagi sudah ngaji, ngajinya di Masjid Al-Falah. Cakep, cakep. Cuman sebiji dibagi-bagi, malah jadi enak rasanya. Apa sih yang Bapak Ibu cari? Tentunya ridho Allah Ta'ala. Cakep? Cakep. Seneng aku. Dadaan lagi mau. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa ngaji. Mudah-mudahan menjadi tanda dan wujud kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul pengajian kita pagi ini adalah Dingkluk dong, jangan dangak. Nah ini kalau yang bukan orang Jawa mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu.
Dingkluk itu menunduk. Kalau ndangak itu mendungak. Nah, lebih tepatnya mendungak. Kalau menengadah itu kadang menengadahkan tangan gini. Kalau ndangak itu mendungak. Ya. Dingkluk dong, jangan ndangak. Menunduk dong, jangan mendungak. Judulnya kok antik toh Pak Lukman? Ya ben to sak gelemku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah sikap mental akhlakul karimah yang diajarkan oleh agama kita agar kita itu mempunyai sikap memandang kepada yang lebih rendah dan tidak memandang kepada yang lebih tinggi, sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6490, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah siapa yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, sebab yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat Allah atas kalian. Sudah sangat jelas perintah Nabi kepada kita semuanya, supaya kita itu di dalam hidup ini mempunyai sikap, hendaklah kita memandang yang berada di bawah kita. Ya, makanya tadi dingkluk dong. Dingkluk itu kan ngelihat ke bawah atau Bapak Ibu ya. Menunduk itu kan ngelihat ke bawah. Dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Jangan dangak, jangan mendongak. Ya. Kalau mendongak itu berarti melihat yang di atas kita. Tapi kita sama Nabi diperintahkan supaya kita menunduk. Apa tujuannya yang demikian itu? Yang ini lebih patut, lebih pantas menjadi sikap hidup seorang muslim. Apa tujuannya? Agar kita tidak memandang remeh atas nikmat Allah kepada kita. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini, Bapak Ibu, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Wa innahu huwa aghna wa afna.
Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 48 Allah berfirman, dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka mensikapi hidup ini kita harus mempunyai cara pandang bahwa apapun yang ada pada diri kita itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus kita syukuri apapun yang ada pada diri kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, yang dingkluk tadi, melihat ke bawah kita. Kalau kita ndangak, nanti kita nggak bersyukur. Karena apa? Kita merasa belum cukup, merasa belum diberi lebih oleh Allah. Kok aku cuman punya sepeda motor toh, nah itu punya mobil gitu. Nah, jadi kita nggak bersyukur tapi malah menggerundel. Nopo menggerundel niku? Menggerutu, mengeluh gitu toh Bapak Ibu. Kok aku cuman punya mobil satu toh, itu pun sudah tua. Nah itu mobilnya 2 apa 3, bagus-bagus lagi. Kita nggak ada syukurnya Bapak Ibu. Kalau kita terus melihat ke atas, kita nggak akan ada syukurnya. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Yang punya mobil ngelihatnya ke bawah, alhamdulillah Allah memberi nikmat kendaraan bisa aku pakai untuk kemana-mana, bisa aku pakai untuk menambah kebaikan. Bersyukur ternyata yang di bawahku hanya punya motor. Nek dienggo dhewe lho ora diomongke wong liya lho. Aku duwe mobil, kowe mung duwe motor to. Enggak boleh kalau diomong-omongke. Tapi untuk sikap diri kita sendiri saja. Yang punya motor bersyukur, alhamdulillah ada kendaraan sepeda motor kemana-mana jadi lancar, malah nggak macet. Kalau bawa motor ya bisa lebih lancar kemana-mana, alhamdulillah. Terus yang nggak punya motor juga bersyukur, alhamdulillah masih ada sepeda, ya, bisa kemana-mana juga, malah tambah sehat ya. Ya gembrobios. Walaupun gembrobios, tapi kan orang-orang itu pada nyari gembrobios. Orang yang punya mobil bagus-bagus juga malah senengnya nyepeda. Ya gitu aja. Alhamdulillah saya masih diberi nikmat sehat, bisa ngaji, bisa menambah pahala ya. Nah jadinya kita selalu bersyukur. Kalau kita tidak menunduk, maka kita nanti akan banyak mengeluh. Dino-dino kok mung kaya ngene, ra duwe apa-apa. Kabeh-kabeh sarwa mepet, padahal awake sehat Bapak Ibu. Oh ternyata nikmat sehat itu luar biasa kan Bapak Ibu. Semua menjadi terasa nikmat karena badan kita sehat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita melihat apa yang ada di bawah kita dan jangan melihat
kepada apa yang ada di atas kita. Yang kedua, dengan sikap pandang yang demikian ini akan menjadikan hidup kita lebih barokah. Barokah itu apa? Barokah itu nilai tambah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sikap syukur ini yang menjadikan hidup kita barokah. Ya, karena kita selalu mensyukuri, ada nilai tambahnya. Misalnya umur yang barokah itu umur yang mempunyai nilai tambah, karena diberi nikmat umur oleh Allah, kemudian disyukuri, dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya beramal soleh dan beribadah kepada Allah, maka umurnya menjadi lebih barokah. Sama-sama diberi umur 60 tahun misalnya, tetapi usianya bapak ibu ini, umurnya bapak ibu ini lebih barokah, lebih mempunyai nilai tambah. Karena apa? Dipakai sholat berjamaah, dipakai tadarus Al-Quran, dipergunakan untuk menghadiri pengajian. Karena ada juga yang sama-sama usianya 60 tahun tetapi tidak banyak hal yang dilakukan untuk menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, maka yang banyak amalnya tadi, umurnya akan menjadi lebih barokah. Maka sering-sering orang yang penghasilannya besar tetapi selalu saja tidak merasa cukup, gitu ya Bapak Ibu, yang masuk TV karena terkena OTT KPK itu kan bukan orang-orang miskin loh Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar ternyata kekayaannya luar biasa, asetnya sekian miliar ya. Rumahnya nilainya sekian miliar, mobilnya ternyata banyak, koleksi mobil-mobil mewah, koleksi mobil-mobil antik. Itu bukan orang miskin, itu orang kaya, super kaya, tetapi tidak merasa cukup ya, sehingga berusaha menambah terus kekayaannya tetapi dengan cara yang tidak benar. Maka kemudian hidup dan kekayaannya itu kan menjadi tidak barokah. Karena kalau sudah terkena masalah begitu, nanti masuk penjara, terkena sekian tahun, apa gunanya kekayaan yang sangat banyak itu kalau hidupnya menderita? Tetapi banyak juga orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Karena apa? Karena bersyukur tadi. Ternyata kebahagiaan itu tidak mahal. Makan sekedarnya saja terasa enak sekali. Misalnya lagi pas-pasan kan, asal ada nasi anget, lauknya telur dadar, apa ikan asin, terus sambelnya sambal bawang, tempe garit, dimakan bareng-bareng serumah, enak banget toh Bapak Ibu ya. Nah, itu bahagia itu sederhana, asal hati kita senang dan kita selalu bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
telah memerintahkan kepada kita melalui Luqman. Ini namanya sama seperti saya, tapi saya yang nyontoh nama ini karena orang tua saya mengasih nama Luqman. Ini inspirasinya dari Al-Quran ini Bapak Ibu ya. Pada surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa pelajaran yang diberikan Allah kepada Luqman? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji ya. Artinya kalau yang mau bersyukur ya sudah biarin, nggak apa-apa, Allah nggak rugi. Tetapi orang yang mau bersyukur sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Punya rezeki yang katanya pas-pasan tetapi disyukuri, bisa makan enak sekeluarga seperti tadi, itu kan berarti bersyukur untuk dirinya sendiri kan Bapak Ibu, karena manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Tidak menjadi persoalan, tetapi disikapi dengan senang, sehingga rezeki yang ada seberapapun itu menjadi barokah, ada nilai tambahnya, tidak jadi masalah di dalam rumah tangga. Padahal manusia itu sifatnya suka berkeluh kesah ya Bapak Ibu, suka sambat. Nah itu selalu merasa kurang, adanya cuma mengeluh saja ya, menggerundel terus karena merasa selalu kurang. Maka Allah juga mengingatkan manusia itu idza massahu syarru jazua. Sifatnya manusia itu apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nanti dibuka surat Al-Ma'arij ayat 20 ya, pun onone mung sambat wae. Ini bagi manusia yang tidak bersyukur ya, Bapak Ibu tidak perlu merasa tersinggung ya. Ini hanya bagi orang-orang yang tidak bersyukur, adanya selalu merasa kurang, maka dia selalu merasa berkeluh kesah. Kita harus selalu bersyukur dan jangan mengeluh. Kadang-kadang kita memiliki atau mempunyai keinginan-keinginan. Kalau keinginan itu tidak keturutan, kemudian kita menggerutu. Allah mengingatkan kita pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
kamu itu menyukai sesuatu, padahal ia itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi sikap pandang kita terhadap hidup kita ini, Bapak Ibu, apa yang diberikan kepada saya itu memang yang terbaik dari Allah. Karena bisa jadi saya itu pengen sesuatu tetapi sebenarnya itu nggak baik. Allah tahu itu nggak baik bagimu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi sebenarnya itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Awake dhewe ngertine mung pengen wae ya. Aku pengen kae ra ono enteke itu ya. Allah tahu apa yang baik bagi kita, apa yang tidak baik bagi kita, Allah tahu. Maka kemudian kita mempunyai sikap yang diajarkan oleh agama kita, yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bisa bersikap demikian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk golongan orang yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah ngalem kepada orang mukmin. Bagaimana Nabi ngalemnya, mujinya kepada orang mukmin itu? Kata beliau, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. In asobathu syarra'un syakara fakana khairallah, wa in asobathu dharra'un sabara fakana khairallah. Sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin itu, semua urusan dipandangnya dengan baik. Yang demikian itu tidak mungkin didapati kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi Nabi itu sebegitu ngalemnya kepada seorang mukmin, kepada orang Islam yang beriman, yang sangat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Kata beliau tadi, kalau diterjemahkan dalam bahasa Minomartani, wong iman kuwi jan nggumunke tenan kok. Ajaban itu rak nggumunke to Bapak Ibu terjemahannya. Ajaban menjadi ajaib. Bahasa kita ajaib. Ajaib itu sesuatu yang mengherankan. Maka Nabi ngalem tadi ajaban, ajaib. Nggumunke tenan kok wong sing iman kuwi. Bagaimana tidak? Semua urusan di dalam kehidupannya kok disikapinya dengan baik gitu loh. Dia itu serba positif thinking gitu loh. Nggak pernah kok negatif thinking, nggak pernah kok berpikiran jelek. Semua disikapinya dengan positif. Mbok piye wae wis tetep dia itu optimis cara pandangnya. Sehat alhamdulillah.
lara rapopo. Duwe duit akeh bersyukur, ra duwe ra masalah. Isih ana sing tak utangi. Nah begitu, semua dipandangnya dengan positif. Orang seperti itu keadaannya kok dek aku rapopo kok ya. Orang sakit seperti itu kok aku rapopo kok. Rapopo. Enggak pernah dia itu dengar orang lain kok dia mengeluh, itu enggak. Dia merasa selalu baik-baik saja. Kalau mendapat kenikmatan dia bersyukur. Kalau suatu ketika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Nah, sikap seperti ini yang dipuji oleh Rasulullah, ajaban, ajaib, sungguh luar biasa, mengherankan, ngumunke, jan elok tenan, tok pokoknya wong Islam ini. Ya. Oleh karenanya, agar kita bisa mempunyai sikap yang seperti itu, Nabi mengajarkan doa kepada kita. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini kita baca bersama-sama lagi ya Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Doa yang kita baca tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan diberikan sifat afaf dan ghina. Sifat afaf dan ghina. Afaf itu sikap mental yang berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah dan menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ghina itu adalah sikap kita, suasana hati kita yang selalu merasa cukup dan tidak butuh apapun yang ada pada sisi manusia kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi Bapak Ibu. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.